ulama di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita sama-sama dapat berkumpul di dalam gedung serbaguna ini dalam rangkaian acara klarifikasi atau penjelasan dari pihak dinas sosial berkaitan dengan saldo yang nol. Juga tak lupa salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini selalu mendapatkan syafaat dan barokahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Indo Sapri, Ketua Ormas. Sekali lagi kami sampaikan Ormas, Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, selaku wadah dari aspirasi bagian Bapak Ibu KPM yang hadir pada hari ini. Jadi di sini perlu kami tegaskan, perlu kami sampaikan bahwa organisasi kami siap untuk menanggapi keluhan, masukan, saran dan pendapat berkaitan dengan program pemerintah ataupun masalah-masalah mulai dari hal kecil sampai juga hal yang besar, insya Allah akan kami perjuangkan. Dalam hal ini secara legalitas Ormas GPKP Kabupaten Banyuasin adalah struktur dari pusat sampai ke provinsi juga ke kabupaten. Secara legalitas kami jelas itu terdaftar di pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini induk dari organisasi tersebut adalah Kesbangpol. Juga di situ secara lengkap kami sampaikan ke pemerintah Kabupaten Banyuasin kenapa kami hadir, kenapa kami selalu menggaungkan berkaitan masalah bansos, yang mana bansos tersebut itu dikucurkan melalui Kementerian Sosial. Nah, kami dari CPKP adalah mempunyai MOU tetap antara JPKP dan Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sekilas legalitas dari kami selaku Ormas JPKP. Pak Kadis yang terhormat, dalam hal ini tentunya perlu saya tegaskan kepada KPM, hadirnya kepala dinas dan juga dua kabin, ada pihak pendamping PKH, PKSK, ini berkat kerjasama antara KPM, pemerintah desa dan kami di PKP. Dan di sini tak kalah pentingnya untuk mengakomodir, untuk menanggapi aspirasi masyarakat khususnya di Desa Tajamulya tersebut, ada sekretaris kami yaitu Budi Setiawan. Budi Setiawan tersebut itu secara legalitas di kepengurusan Ormas JPKP itu jelas. Dulu beliau adalah ketua kecamatan Betung. Tapi pada saat kami butuh beliau, kami koordinasi ke pimpinan pusat, boleh beliau ditarik ke tingkat kabupaten. Maka dengan ini hadirnya sekali lagi kepala dinas serta kabin dan juga pendamping tersebut adalah berkat kerjasama saudara Budi, pemerintah desa dan kami. Untuk itu kami mungkin sekilas bahwa langsung saja mengarah saran Pak Kadis. Kami minta, tidak tahu persis kami berkaitan masalah pendamping, juga TKSK, kelompok KPM. Kami berharap ke depan jagalah hubungan harmonisasi antara pendamping dan juga KPM. Kami meminta secara tegas, secara lembut memberikan informasi
sesuai dengan regulasi yang ada serta aturan-aturan KPM serta tugas pokok dan fungsi pendamping PKH maupun BPNT. Ini yang kami harapkan agar KPM tidak selalu menyalahkan di sana, menyalahkan di sini. Rentan masalah ini terjadinya itu selalu yang jadi korban disalahkan itu warung. Kami paham itu. Bolak balik ke warung selalu kosong, bolak balik ke warung selalu kosong. Kami berharap kepada saudara kami pendamping untuk proaktif melakukan koordinasi terhadap KPM. Karena di sini juga kami menerima laporan data dari Desa Tajamulya, KPM maupun BKH juga BPNT. Kami cek di sana bahwa sudah ada tahapan-tahapan proses. Mudah-mudahan web ataupun situs yang kami temukan tersebut itu sesuai. Kenapa kami bilang sesuai? Bahwa melalui proses yang kami lakukan tersebut, KPM tersebut sudah sebagian itu mencapai proses bank. Itu pernah kami cek kembali di proses bank tersebut mulai dari bulan Maret 2021, ada juga di bulan Juli, itu yang kami temukan. Tapi mudah-mudahan bahwa masalah ini, klarifikasi dan penyampaian dari pihak dinas sosial ini bisa menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan saldonya yang nol. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus KPM, ketika nanti disampaikan oleh Kepala Dinas maupun Kabid, kami berharap kepada Bapak Ibu tolong didengarkan secara jelas apa yang menjadi nanti kebutuhan, apa yang harus kita perbaiki. Sekali lagi kami siap untuk melakukan pendampingan, karena menurut kami masalah ini tetap dan harus kami dampingi, karena Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu KPM itu sudah menjadi penentu penerima bansos. Dan harapan kami juga dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, saldo itu terisi sesuai yang ibu-ibu KPM harapkan. Mungkin itu saja dari kami selaku ketua, penyampaian sekilas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu dicerna dengan baik dan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Untuk itu kami meminta tambahan sedikit dari sekretaris kami Budi Setiawan, sedikit untuk menyampaikan, sekaligus nanti ditutup dengan wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Tajamulya, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Bapak Alam Sahrianda. Selamat datang Bapak di desa kami. Dan yang saya hormati Camat Kecamatan Betung yang diwakili oleh Sekretaris Camat Pak Sumito. Selamat datang Pak. Dan seluruh pendamping dan TKSK sekaligus yang saya banggakan warga Desa Tajamulya. Izin Pak Kadis, izin saya membicarakan tentang permasalahan ini dari awal. Di awal banyak masyarakat Desa Tajamulya yang melaporkan dengan kami bahwa bantuan sosialnya berupa BPNT maupun PKH itu terstop tanpa penjelasan. Kami pun tidak serta-merta mengambil tindakan di situ. Tahap awal kami arahkan ke pemerintahan desa dan Kesos maupun TKSK. Selanjutnya datang lagi kembali mengatakan begini, mereka sudah bosan, kalau bahasa kami malah kumpul kakak KTP tapi belum selesai-selesai. Maka dari itu lanjut lagi saya ke tahap selanjutnya, koordinasi dengan TKSK Bung Yudi, terus dengan pendamping dan pendamping bansos Bung Joni Karbon. Di sini permasalahan kami temukan setelah dengan Bung Joni Karbon. Contoh yang atas nama Ibu Ernawati kemarin, setelah dicek di
aplikasi cek bansos maupun aplikasi SIP-NG, di situ dinyatakan diduga memiliki rekening ganda, maka BPNT-nya bermasalah. Di situ kami mohon Pak Kadis, untuk yang bermasalah begitu kita cari permasalahannya. Misal contoh tadi yang rekening ganda, mohon untuk diperbaiki, untuk dipadamkan satu, jadi tidak ganda lagi. Terus juga ada yang Pak Harzan Tony, kemarin juga kami cek di situ, terdaftar di DTKS mempunyai 3 nama, 1 orang. Ada Harzantoni, Azantoni, dan Arzantoni. Di situ kami minta kepada KPM yang bermasalah, mereka siap mengikuti regulasinya. Jika ada yang salah, mereka siap memperbaiki dengan harapan. Satu harapan pesan dari KPM, saya kutip juga dari yang Lebung kemarin, Pak Kadis izin, jika terkunci mohon dibuka, jika dibukukan mohon dicairkan, dan jika ditidurkan mohon dibangunkan. Karena yang datanya bermasalah, kami cek di lapangan, rata-rata memang penduduk yang tidak sejahtera. Rata-rata mereka yang memang benar-benar layak mendapatkannya. Lalu kami investigasi kembali, mengapa mereka benar-benar layak, tapi kok bermasalah. Akhirnya masalah sosial kita temukan bahwa yang SDM rendah kebanyakan untuk mengurus administrasi malas, Pak Kadis. Karena maka dari itulah awal pun sudah dari awal saya coba beberapa KPM ini yang katanya NIK-nya tidak link, kami kerjasama dengan pihak Disdukcapil untuk dilingkan. Ternyata masih belum. Dan harapan kami, saya ulangi lagi, ayo mari kita runtut di mana masalahnya satu persatu dan kita selesaikan. Karena warga desa Tajamulya khususnya KPM yang terstop ini sangat membutuhkan, bukan cuma mengharapkan, sangat membutuhkan bantuan itu untuk menyambung hidup. Mungkin cukup sekian dan sangat jelas. Jika ada salah saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JPKP siap melayani. Ya, terima kasih.